Oke, selamat siang. Nama saya Febri Wahyuwardana Nasution, NPM 22110010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menginstal Dualboard. Yang pertama kita membuka aplikasi VirtualBox, kita klik baru. Di sini kita beri nama adalah Windows 10, ya. Kemudian untuk tipe dan versinya udah otomatis muncul. Kemudian kita klik next. Untuk RAM-nya kita pilih adalah 4 GB. Kalau di sini satuan MB menjadi 1098. 1096, maaf. Kemudian untuk core CPU-nya kita buat menjadi 2. Oke. Kemudian kita klik next ya. Untuk size-nya di sini saya memilih menjadi 80 GB ya. Kemudian kita klik next. Ini VirtualBox kayak biasa ya. Oke. Nggak apa-apa sambil tanya jawab, nggak apa-apa. Ini video sambil berjalan ini. Oke, klik finish. Oke, setelah itu install Windows 10 kayak biasa aja. Ya. Atau Windows 7 anggaplah. Sebetulnya samanya, install Windows 10 sama Windows 7, paham ya? Ini saya klik mulai ya di sini. Oke. Nah, ini istilahnya gini, aplikasi OBS ini ngerekam muka saya sambil ngerekam layar. Paham ya? Oke. Ini saya mulai aplikasinya. Bisa gagal Pak dalam video ini. Kemungkinan bisa gagal, bisa berhasil gitu sih. Resikonya apa ya Pak? Resikonya ya paling ya filenya rusak. Cuman kan kalau file rusak itu kan bisa kita install ulang lagi kan, nggak ada masalah. Cuman kalau hardware-nya rusak kita ganti hardware, duit lagi. Kan gitu. Oke, ini kayak biasa masukkan DVD-nya ya. DVD-nya maksudnya ISO file-nya, Windows 10 kita cari di sini. Saya udah ada. Nah, ini Windows 10 ya. Nampak ya? Yang udah saya download maksudnya. Windows 10-nya udah saya download. Oke, installnya kayak biasa. Kayak biasa tampilannya kan? Install Windows itu kayak biasa. Install aja seperti biasa kalau versi Dualboot ini ya. Kira-kira sampai sini ada yang bingung nggak dengan tampilan ini? Ini tampilan install ulang loh. Enggak kan? Oke. Nah, ini kadang-kadang di VirtualBox muncul-muncul kayak gini. Klik aja yang tanda pesan silang ini biar supaya dia nggak muncul lagi. Oke, bedanya kalau Windows 10 warnanya dia lebih gelap. Paham ya? Tapi ini udah kayak biasa aja. Sama aja sebenarnya caranya. Cari ini Indonesia. Iya kan? Oke. Installnya kayak biasa. Oke, klik next, install now. Kan? Gak ada beda kan? Oke. Setup in starting. Tunggu aja dia loading kan. Oke, sebentar. Nah, tapi di Windows 10 ini dia minta namanya key atau kunci. Karena kan ini kan Windows berbayar. Karena kita nggak punya, kita pilih aja I don't have. Nah, nanti dia muncul istilahnya Windows Activate di sebelah sini. Biasanya kalau misalnya nggak ada kuncinya. Oke ya. Kemudian kita pilih versi Windows 10 Home aja ya. Oke, kita klik next. Kalau kalian kan Windows 7 64 bit sama 32 kan. Kalau Windows 10 dia kayak gitu. Karena Windows 10 itu 32 bit kayaknya nggak ada. Dia 64 bit. Karena minimal 4 GB kalau misalnya Windows 10 itu harusnya. Ini kayak biasa ya, custom ya. Nah, pembagian partisi masih ingat kan? Ya kayak biasa. Klik new. Kalau kan gini. Ini kan 80 GB kan, maksimal 80 GB kan. Nggak mungkin kita bagi dua partisi. Kalau mau bagi dua partisi minimal dia 200 GB harddisknya. Jangan 80 GB, ini mentok kali. Ya. Jadi kita klik new aja, kita bikin satu partisi aja, langsung aja apply. Biasanya kan kita bikin dua partisi kan? Ada 3 di sini muncul kan? Ya ini cuma 2, gak ada masalah. Berarti dia yang muncul cuma data C aja, sistem. Paham ya? Gak ada masalah. Nah ini kita tunggu aja loadingnya sampai selesai. Kayak biasa. Hal yang membosankan saat install ulang. Di sini dia.
Oke, pilih negaranya kayak biasa Indonesia. Tampilannya sebenarnya mirip-mirip ya, nggak ada perbedaan. Layout keyboard pilih aja US karena keyboard kita dari QWERTY ya. Layoutnya kayak gini, skip aja. Ini cara install Windows 10 kayak gini, kayak biasa. Oke, kalau ada muncul kayak gini, konekkan ke internet, pilih aja aku nggak punya internet, atau bahasa Inggrisnya I don't have internet ya. Oke, kalau muncul kayak gini, pilih continue with limit setup. Oke, dah siap, selesai. Tinggal kasih nama, kalau mau isi password, isikan passwordnya berapa, terserah. Oke, kasih nama ya. Kayak biasa komputer tuh wajib ada nama. Nama saya aja lah. Oh, nggak usah panjang-panjang. Nama saya kepanjangan berarti ya. Oke, next. Password kalau nggak mau next kan aja. Kalau muncul kayak gini kita nggak usah pilih history ya, no kan aja. Oke, kalau ini pilih accept, setujuin semua. Itu ada yang matikan Pak? Nggak ada. Dah. Oke, udah siap ya. Tampilan Windows 10 pertama kali diinstal kayak gini ya. Kalau misalnya di Windows 7 nama file tertingginya itu komputer kan. Kalau di sini namanya disk PC. Kalau di Windows 10 ya. Oke, ini dia. Jadi karena partisinya cuma satu, dia munculnya cuma satu ya. Udah. Preset 62. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini kita shutdown, kita menginstal dual boot, langsung aja kita install Linux ya. Nanti proses dual bootnya itu ada di Linux ya, bukan di Windows ya, paham ya? Makanya kita harus install Windows dulu, kemudian kita install Ubuntu. Oke, ini shutdown kayak biasa, pilih shutdown. Udah, langsung mati komputernya. Oke. Kita pilih dulu ya.
Oke, udah ya. Oke, tampilannya kayak biasa, tinggal kita shutdown aja. Kita matikan. Karena Windows 10 ini agak berat, jadi dia lama proses matinya. Oke, kita buat di sini yang baru ya. Untuk partisi OS Ubuntu-nya, klik baru, pilih sini Ubuntu, kayak biasa. Ubuntu. Tapi namanya Ubuntu, paham ya? Ubuntu itu kan tipenya Linux. Untuk versinya pilih Ubuntu 64 bit, paham ya? Apapun ceritanya kita selalu install OS 64 bit. Klik next. Oke, ini buat kayak tadi, RAM-nya adalah 4 GB. Karena kan laptop saya 8 GB ya, jadi saya buat 4 GB. Oke. Untuk CPU-nya buat aja 2, kayak biasa. Klik next. Oke, setelah itu karena di sini harddisknya udah ada, kita pilih harddisk yang punyanya Windows. Paham ya? Tadi kan harddisknya udah diinstal di Windows 10, jadi kita pilih harddisk yang ada di Windows. Oke, kita klik next. Finish. Oke. Oke, di sini udah muncul yang kedua ya. Kita buka pengaturan. Udah. Di sini kita masukkan langsung kaset atau penyimpanan punyanya si Ubuntu. Di sini ya. Karena ini kan kosong masih isi ya. Oke, ini kita pilih di sini. Ini udah ada Ubuntu nih. Kita klik OK. Oke. Oke, setelah itu kita mulai kayak biasa. Udah 27 menit. Ya. Oke, di sini muncul ya. Kita pilih yang namanya try install Ubuntu. Boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Mau ikut tak? Nggak tahu tuh. Oke, untuk Ubuntu pertama kali muncul dia kayak gini ya. Kita bisa pilih coba Ubuntu atau install Ubuntu. Kalau coba dia jadinya OS portable. Paham ya? Kita cari dulu bahasa Indonesia aja. Jadi di Ubuntu ini semua bahasa support. Kita pilih aja bahasa Indonesia biar lebih enak, ya kan? Bahasa yang lain bisa nggak? Bisa, bahasa Arab pun ada juga di sini. Ya, bahasa Korea, bahasa Cina pun juga ada. Yang bahasanya memang nggak alfabet hurufnya, paham ya? Yang Hijaiyah atau Hokkien, yang gitu-gitulah hurufnya. Oke ya, pasang Ubuntu. Kalau coba Ubuntu nggak usah. Oke ya. Kemudian ini kayak susunan papan ketik sama kayak di Windows tadi. Pilih aja US ya, bahasa Inggris. Karena kita keyboard kita QWERTY, paham ya?
Oke. Susunan papan ketik. Kita klik lanjutkan. Oke, di sini pilih aja install normal kayak seperti biasa. Lanjutkan. Oke, pasang Ubuntu bersama Windows 10 ya. Karena kan kita mau bikin dual boot. Jadi ada Windows 10 sama ada Ubuntu, paham ya? Oke, kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah pembagian partisi harddisknya. Yang sebelah kiri itu untuk Windows, yang sebelah kanan untuk Ubuntu. Jadi ini saya buat aja seimbang biar karena ukuran harddisknya tadi 40-40. Jadi ini saya buat seimbang aja tengah-tengah, paham ya? Karena kan 80 GB tadi kan harddisknya kan. Jadi sebelah kanan 40, sebelah kiri 40 saya buat. Paham ya? Oke, saya klik aja pasang sekarang. Klik aja lanjutkan. Oke, klik aja lanjutkan lagi. Pilih kau di mana lokasinya, pilih aja sesuai zona waktu Jakarta, ya. Zona waktu kita kan ada 3, Jakarta, Makassar, satu lagi apa? Oke, kayak biasa kasih nama. Kalau misalnya di Windows dia loading dulu baru kasih nama kan. Kalau di Ubuntu dia kasih nama dulu baru loading. Febri Wahyu Wardana, ya nama lengkap. Untuk sandinya, karena ini untuk praktek aja pilih aja 1 gitu. Angka 1 aja biar lebih enak. Oh usah 1 aja. Karena kalau di Linux ini nggak mesti dia harus 6 karakter, 8 karakter gitu. Udah, tinggal kita nunggu loading aja. Ini lama prosesnya, sama kayak tadi. Lama. Cuman kan kalau misalnya di Windows kan dia loading ada lagi yang di setting. Kalau di Linux ini, dia loading udah selesai, nggak ada restart lagi. Bentar lagi ya. Oke, udah selesai nih. Tinggal kita restart aja. Oke dah. Prosesnya udah berhasil nih. Ubuntu-nya udah muncul, Windows 10-nya udah muncul. Kita tes dulu Windows-nya dulu, ya. Loading nggak dia? Oh, berhasil. Ya. Sebentar lagi kita keluar ya. Tunggu dulu ya. Kalian belajar apa sih, Bi? PKN ya?
Oke ya, Windows-nya berhasil ya. Nah, Ubuntu-nya kita tes nih, berhasil apa enggak? Ramadan Nggak ada. ada. Yuk. Oke ya, Windows 10-nya bisa. Udah berhasil. Tinggal kita tes Ubuntu-nya. Kita restart Windows 10-nya. Oke. Ini Ubuntu-nya ya, kita tes. Bisa. Jangan. Ya. Kita harus install namanya Kali Linux, jangan di Ubuntu. Oke ya. Karena Ubuntu itu perlu login, kita masukkan password 1. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari tutorial hari ini. Oke, terima kasih.